السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamul Mannan. Dan alhamdulillah saat ini kita sedang menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah At-Tur. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah menjelaskan ayat-ayat yang menceritakan tentang keadaan ahlul jannah, ahlul syurga, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan di mana para ahli syurga bernostalgia terhadap kehidupan yang dahulu mereka jalani ketika di dunia. Dan di antara yang Allah ceritakan tentang hal tersebut, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata bahwa dahulu ketika kita masih di dunia, kita sangat takut terhadap azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rasa takut tersebut, mereka mampu untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Famanna Allahu alaina wa waqana 'adzabas samum. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan. Dengan rasa takut yang mereka miliki, Allah memberikan kepada mereka kenikmatan. Kenikmatan yang dimaksudkan itu adalah hidayah. Hidayah sehingga dengan hidayah tersebut mereka bisa meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa waqana 'adzabas samum, dan Allah memberikan kenikmatan di akhirat dengan kita dijaga dari azab yang sangat panas, yaitu neraka. Inna kunna min qablu nad'uhu. Dahulu juga kita di dunia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu doa dalam arti permintaan atau doa dalam arti ibadah secara keseluruhan. Itulah yang mereka lakukan ketika di dunia. Mereka memiliki rasa takut kepada Allah, kemudian mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang mereka lakukan di dunia itulah yang kemudian membuahkan hasil di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari azab as-samum, menjaga dari azab neraka, dan memasukkan mereka ke dalam syurga. Dan ini merupakan kemenangan yang nyata, kemenangan yang paling utama. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh dia telah meraih kemenangan. Kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-29 sampai beberapa ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun
am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun falyatu bihaditsin mithlih in kanu shadiqin. Jadi pada ayat-ayat yang baru saja kita bacakan, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadzakir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peringatan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Apakah dia seorang muslim atau dia adalah orang kafir, maka semuanya adalah sasaran untuk diberikan peringatan. Fadzakir. Dan itulah ya, tugas utama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tugas utama orang-orang yang secara sungguh-sungguh ingin mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya selalu memberikan peringatan. Dan peringatan itu rujukannya adalah apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnah beliau. Itulah yang menjadi materi di dalam memberikan peringatan kepada seluruh manusia. Dan fungsi daripada peringatan itu secara garis besar ada dua. Yang pertama, litaquma hujjatullahi 'alal zalimin. Agar tegak yang namanya hujjah kepada orang-orang yang zalim. Sehingga orang-orang zalim tersebut ketika kelak di akhirat diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak lagi punya alasan. Ya, mereka tidak bisa beralasan bahwa dahulu di dunia kami tidak mengetahuinya. Alasan itu tidak akan pernah diterima. Kenapa? Karena Allah telah mengutus seorang rasul dan melalui rasul tersebut seluruh hal-hal yang wajib diketahui oleh manusia itu telah tersampaikan. Dan sepeninggal para rasul ada para ulama yang juga menjelaskan hal itu. Ya, sehingga tidak lagi ada alasan bagi siapapun untuk kemudian tetap berada di atas kekufuran disebabkan karena ketidaktahuannya. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul. Jadi agar tegak hujjah bagi orang-orang zalim wa yahtadi bi tadhkirihi al-muwaffaqun. Adapun tujuan yang kedua dari peringatan tersebut adalah untuk menjadi sebab seseorang mendapatkan petunjuk. Jadi dengan peringatan tersebut, dengan peringatan itu ada yang mendapatkan manfaat dari peringatan itu, yaitu orang-orang al-muttaqun, orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan manfaat dari peringatan itu. Sedangkan orang-orang zalim, maka pada mereka peringatan itu hanya sekedar untuk menegakkan hujjah supaya mereka tidak punya alasan. Adapun bagi orang bertakwa, orang-orang beriman, maka di antara tanda keimanan itu adalah adanya manfaat yang didapatkan dari setiap peringatan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berikanlah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga peringatan ini tentunya tertuju kepada kita semua, terkhusus kepada orang-orang yang secara aktif menyampaikan peringatan-peringatan di tengah-tengah manusia. Orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajak manusia kepada kebaikan dan menjauhi keburukan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar tidak mempedulikan atau mengabaikan biqaulil musyrikina al-mukadzibin, ucapan dan perkataan orang-orang yang mendustakan. Jadi orang-orang yang mendustakan itu terkadang tidak hanya berhenti pada sikapnya yang mendustakan, tetapi sikap mendustakannya itu disertai dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Jadi orang-orang yang mendustakan
itu terkadang tidak merasa cukup dirinya saja yang mendustakan apa yang disampaikan oleh para rasul, tapi mereka juga ingin agar ada yang mengikuti mereka, agar ada yang mengikuti mereka dalam hal sikap yang mereka tunjukkan kepada Nabi, yaitu mendustakan. Cara apa yang mereka tempuh, yaitu dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan, ucapan-ucapan yang menjadikan orang-orang menjauh dari Nabi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar jangan sampai terpengaruh. Jangan sampai berhenti menyampaikan peringatan disebabkan oleh ucapan-ucapan tersebut, disebabkan oleh perkataan-perkataan tersebut. Ya, karena tugas seorang nabi itu adalah menyampaikan. Apakah penyampaian itu berefek pada manusia mendapatkan hidayah, maka itu sudah di luar dari ranah dan otoritas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak, itu murni hak milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk Nabi dan untuk kita semua. Ya, bahwa ketika kita menyampaikan nasihat, ketika kita mengajak manusia kepada kebaikan, maka terkadang ajakan itu tidak disambut dengan baik, tetapi justru disambut dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan peduli hal tersebut. Abaikan saja. Karena jika hal itu ditanggapi, jika hal itu direspon atau diberikan suatu perhatian, maka itu bisa mempengaruhi gerak langkah dakwah seseorang. Ya, bisa saja dia berhenti disebabkan oleh ucapan-ucapan itu. Dan di sini Syekh Sa'di rahimahullah menjelaskan wa alla yubali biqaulil musyrikin al-mukadzibin wa adiyatihim wa aqwalihim. Jangan peduli dengan ucapan-ucapan orang yang mendustakan, ya, usikan, gangguan, baik itu dari ucapan-ucapan mereka allati yasudduna bihan nas an ittiba'i, yang memang target mereka, ya, target mereka di balik ucapan yang mereka sampaikan itu adalah untuk memalingkan manusia dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat cara ini berhasil, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam terus melangkah dalam menyampaikan al-haq. Ya, beliau tidak mundur apalagi berhenti. Beliau terus menyampaikan dan mengabaikan apa yang dikatakan oleh orang-orang kufar Quraisy. Fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Allah Subhanahu wa taala mempertegas, dan ini adalah bentuk penguat yang Allah sampaikan kepada para nabinya, terutama kepada nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fama anta bi ni'mati rabbika, dan tidak engkau dengan kenikmatan Tuhanmu ini ditafsirkan oleh sebagian ulama adalah nikmat kenabian, nikmat risalah yang diperintahkan kepada Nabi untuk menyampaikannya. Dengan adanya nikmat tersebut, sungguhnya engkau bukanlah orang yang gila. Karena di antara tuduhan atau di antara ucapan menyakitkan yang disampaikan oleh orang-orang kufar Quraisy agar manusia menjauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang dukun, kahin. Ya, jadi di sini juga kita perhatikan bahwa sejak dahulu bahkan di kalangan orang-orang kufar Quraisy itu predikat sebagai seorang dukun adalah sesuatu yang buruk. Jadi bukan hanya buruk di kalangan umat Islam, tapi juga buruk di kalangan orang-orang Quraisy. Orang-orang kafir pun menilai bahwa perdukunan itu sesuatu yang buruk. Makanya predikat perdukunan ini berusaha untuk dialamatkan kepada Nabi SAW, karena mereka tahu ini adalah sesuatu yang buruk, dan jika ini melekat pada Nabi, predikat yang buruk berupa dukun itu, maka orang akan menjauh. Itu rencana mereka. Tetapi setiap rencana manusia itu tidak akan pernah menang di hadapan rencana Allah Subhanahu wa taala. Jadi
tipu daya yang dirancang oleh manusia, serapi apapun, sehebat apapun, di hadapan rencana Allah itu tidak akan memiliki daya sedikit pun. Ya, rencana Allah itu yang akan selalu mengungguli dari rencana-rencana manusia. Fama anta bi ni'mati rabbika bikahin. Engkau bukanlah seorang dukun. Dan ini sudah cukup. Ya, sudah cukup bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam penilaian dari Allah. Karena memang penilaian yang dicari adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mencari penilaian dari manusia, apalagi penilaian dari orang-orang yang melakukan keburukan. Nah, jadi ketika seorang misalnya menyampaikan dakwah kepada suatu komunitas yang melakukan keburukan, maka sudah pasti ya, para pelaku keburukan itu akan memiliki pandangan yang tidak baik kepada yang mengajak kepada kebaikan. Nah, maka kalau seorang ingin mencari penilaian yang baik dari para pelaku keburukan, maka ya disitulah terkadang seseorang ikut serta di dalam keburukan itu, ya, supaya bisa memberikan kesan yang baik kepada para pelaku keburukan, maka penyeru kebaikan itu terkadang ikut-ikut melakukan keburukan itu. Seperti misalnya ada orang yang ingin berdakwah di tengah para peminum khamar. Kalau dia sekedar mengajak untuk meninggalkan khamar, maka dia akan mendapatkan kesan yang buruk. Maka apa yang mereka lakukan? Ya, mereka ikut mencicipi khamar itu. Ya, maka ini adalah cara yang tidak benar di dalam menyampaikan kebenaran. Jadi yang benar adalah kita tetap menyampaikan dan amalan kita sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Ya, kalau itu disampaikan haram, maka ya jangan sampai kita melakukannya meskipun tujuannya untuk memberikan kesan yang baik. Ya, karena prinsipnya sesungguhnya adalah jangan kita peduli dengan penilaian orang. Yang terpenting adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah juga menyebutkan hal itu di dalam suratul Qalam. Ya, dalam suratul Qalam Allah sebutkan waddu law tudhinu fayudhinun. Ya, mereka orang-orang kafir ingin agar engkau wahai Muhammad lembut kepada mereka dan mereka akan lembut kepada engkau. Ya, lembut yang dimaksud di sini adalah mengikuti sebagian dari ajaran agama mereka supaya mereka juga mengikuti sebagian dari ajaran agamamu. Disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan melalui suratul Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Jadi dalam urusan agama itu tidak bisa dicampur adukan. Tidak bisa dicampur adukan antara Islam dan yang datang dari luar Islam. Karena agama ini bukan milik kita. Agama ini adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya kepada kita. Tugas kita adalah mengamalkan. Kita tidak boleh kemudian merubah. Baik itu merubah dengan menambahinya ataupun merubah dengan menguranginya. Fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun. Ya, karena dua predikat yang berusaha dialamatkan kepada Nabi oleh orang-orang kafir Quraisy itu adalah kahin dan majnun. Nabi digelari sebagai dukun dan juga digelari sebagai majnun, orang gila. Tujuannya sama. Tujuannya sama agar manusia menjauh dari dukun dan orang gila ini. Itu tujuannya. Tapi seperti yang tadi kita sampaikan bahwa serapi apapun rencana dari manusia untuk memalingkan manusia dari kebenaran, maka rencana Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah terkalahkan. Makanya Allah di sini tegaskan bahwa mereka menilai engkau sebagai dukun, menilai engkau sebagai orang gila, tapi ingatlah bahwa meskipun seperti itu penilaian mereka, penilaian Allah kepada engkau adalah engkau bukan dukun, engkau bukan orang gila.
Bahkan Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu berada di atas akhlak yang mulia. Nah, inilah yang perlu untuk diperhatikan oleh para penyuruh kebenaran. Dia mencari penilaian siapa? Apakah dia mencari penilaian Allah atau dia mencari penilaian manusia? Kalau dia mencari penilaian Allah, maka dia akan berusaha untuk kokoh di atas jalan Allah. Tetapi ketika bercampur ingin mencari penilaian manusia juga, maka disitulah kadang ada pergeseran-pergeseran, ada penyesuaian-penyesuaian, ya, ada akomodir terhadap sebagian keburukan. Ini tentunya menyelisihi jalan dakwah para nabi dan rasul. Kemudian am yaquluna syair, atau terkadang juga orang-orang kufar Quraisy dalam upaya mereka menjauhkan manusia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan syair. Mereka mengatakan sebagai seorang penyair. Am yaquluna syairun. Dan ini juga adalah cara, ya, di antara cara dan strategi yang ditempuh oleh orang-orang kafir untuk menjauhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menjauhkan manusia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan, ya, menegaskan di surah yang lain bahwa beliau bukan penyair. Ya, kenapa orang-orang kafir, ya, kenapa orang-orang kafir itu ingin memberikan predikat kepada Nabi sebagai seorang penyair? Karena biasanya penyair itu omongannya besar, seolah-olah, ya, di dalam syairnya seolah dialah yang paling hebat. Tetapi dalam kenyataan tidak demikian. Makanya di surah Asy-Syu'ara itu disebutkan wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Bahwasanya penyair itu sebagiannya itu adalah yaquluna ma la yaf'alun. Mereka mengatakan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Yang tidak mereka lakukan. Ada misalnya begini, ada suatu syair, ya, yang tujuannya itu adalah untuk membanggakan diri. Biasanya para penyair itu mengesankan bahwa dirinya adalah seorang yang pemberani. Ya, tetapi dalam kenyataan dia bukanlah orang yang pemberani. Nah, itu adalah ciri di sebagian para penyair. Maka orang-orang kafir ingin memberikan kesan itu kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad SAW bahwa dia adalah seorang penyair. Allah telah menyebutkan wa ma 'allamnahu syi'ra. Kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natarabbasu bihi raibal manun. Natarabbas, kita menunggu, ya, kita menunggu dengannya raibal manun. Ya, kita menunggu kematian. Ya, jadi tunggu saja dia mati. Ya, jadi dia penyair, dia tukang sihir dukun, dia penyair, dia dukun, dia orang gila. Ya, itu yang mereka ingin kesankan kepada orang-orang Arab pada waktu itu. Natarabbasu bihi raibal manun. Kemudian kita tunggu saja. Suatu saat Nabi Muhammad akan meninggal. Ya, Nabi Muhammad akan meninggal sehingga kita bisa beristirahat dari dakwahnya. Tapi sementara ini, selama dia masih hidup, maka ini 3 predikat yang melekat pada diri. Bisa dia orang gila, penyair, atau seorang dukun. Nah, di sini al-manun, ya, arti daripada al-manun itu adalah kematian. Natarabbasu bihi raibal manun, kita tunggu kematian. Dan di situ disebutkan raib. Raib itu artinya ragu, keraguan. Pertanyaannya apa makna dipasangkannya antara kematian dan keraguan? Ya, tentunya kematian dan keraguan ini dipasangkan bukan berarti bahwa kematian itu sesuatu yang meragukan. Kematian sesuatu yang pasti. Apanya yang meragukan? Waktu datangnya. Kapan dia datang itu meragukan. Apakah besok, apakah setahun lagi atau berapa tahun lagi,
itu yang meragukan. Makanya disebut dengan raibal manun. Kematian yang meragukan itu maksudnya waktu datangnya itu yang meragukan. Adapun kematiannya itu sesuatu yang pasti, tapi kapan waktunya itu yang tidak bisa dipastikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan, "tarabbasu," tunggulah. Jadi orang-orang kafir mengatakan kita tunggu saja, ya, seraya kita tanamkan ke pikiran orang-orang Arab bahwa dia itu adalah dukun, dia adalah penyair, dia adalah orang gila. Sambil itu kita tunggu kematian, karena sudah pasti ya, semua akan mati dan Nabi Muhammad juga akan mati. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan kepada mereka, "Qul tarabbasu," katakan kepada mereka, "Iya, tunggulah. Intadhiru bi al-maut." Tunggu kematianku. Silakan tunggu kematianku. Fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Karena sesungguhnya aku bersama kalian juga sama-sama menunggu kematian. Ya, karena semuanya akan mati. Ya, tidak ada yang kekal di dunia ini. Jadi ini adalah peringatan, ya, peringatan, informasi yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, bahwa ketika seseorang ya menempuh jalan dari para nabi, yaitu menyampaikan atau mengajak manusia kepada kebaikan, maka pasti ada halangan dan rintangannya. Ya, di antara rintangannya itu adalah adanya hal-hal yang tidak menyenangkan yang akan sampai di telinga kita, berasal dari orang-orang yang kita ajak kepada kebaikan. Jadi diajak kepada kebaikan, tapi justru yang dia berikan kepada orang yang mengajak bukannya kebaikan, tetapi justru keburukan. Itu sudah pernah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara menghadapi yang seperti itu abaikan. Allah Subhanahu wa taala memberikan cara kepada Nabi untuk mengabaikannya. Karena jika ucapan-ucapan mereka itu diberikan tanggapan, maka waktu berdakwah itu akan teralihkan kepada menanggapi ucapan-ucapan mereka, dan itulah yang mereka inginkan. Nah, sehingga prinsipnya adalah tetap disampaikan, ya, tetap kebenaran itu terus disampaikan. Ketika ia terus disampaikan, maka pada akhirnya yang salah, yang batil itu akan minggir dengan sendirinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabi kita Nabi Allah Muhammad SAW, "Fadzakir innama anta mudzakir." Teruslah berikan peringatan, karena engkau memang hanya sebatas memberikan peringatan. Dan itulah yang diistiqomahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sepanjang hayat beliau terus memberikan peringatan sampai di detik-detik ajal menjemput beliau, ya, beliau masih terus memberikan peringatan. Ya, bahkan banyak ya nasihat-nasihat yang Nabi sampaikan justru di saat beliau sedang sakit keras menjelang wafat beliau. Jamaah rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan. Semoga bermanfaat dan semoga memberikan kepada kita semangat untuk tetap menyampaikan peringatan, ya, kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, kepada kawan-kawan kita, ya, masyarakat di mana kita berada. Kita sampaikan apa yang telah kita ketahui dari agama ini agar kebaikan itu menyebar. Ya, ketika kebaikan menyebar, maka insyaallah kehidupan akan lebih berkah dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan keberkahan dan menjauhkan kita dari azab dan siksa. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi